Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang fasciole serta meninges dan juga vaskularisasinya. Sebelumnya, perkenalkan saya Ranita Didamayanti. Saya Yasrana Nabila. Saya Sudaran Daryanto. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu Regio Fasciae et Coli. Baik, perlu kita ketahui Regio-Fasciae et coli itu merupakan, untuk Regio-Fasciae sendiri merupakan daerah wajah, kemudian Regio coli itu merupakan daerah dari leher. Jadi next, seperti yang kita lihat di sini merupakan os vertebrae cervicalis. Eh, di situ ada yang namanya foramen transversum. Foramen transversum itu dilewati oleh arteri vertebralis. Kemudian ada yang namanya daerah posterior dari os vertebra cervical. Ada beberapa fasiesnya juga. Yang paling ujung itu namanya processus spinosus. Kemudian ada kanal vertebra. Boleh next. Nah, di sini merupakan glandula pituitary, glandula, glandula parotidea. Di sini dalam glandula parotidea itu dilewati oleh nervus facialis atau nervus ketujuh, kemudian bercabang menjadi eh, ramus temporalis, rami zygomatiki, kemudian rami buccalis yang berjalan ke musculus buccinator, kemudian ada ramus marginalis mandibula yang berjalan menuju area mandibula, kemudian ada ramus poli. Boleh di next. Di sini ada beberapa musculus. Ada yang pertama ada musculus occipitofrontalis, bagian area frontal. Kemudian ada musculus corrugator supercilii, musculus bagian alis atau kening. Kemudian ada musculus procerus. Di situ ada musculus orbicularis oculi atau musculus bagian area mata. Ada dua pars. Yang pertama ada pars orbitalis, kemudian ada pars palpebralis, eh, yang berfungsi untuk membuka dan menutup mata. Kemudian ada musculus levator labii superior alai kuenasi. Ada juga musculus levator labii superior. Ada musculus nasalis itu terbagi menjadi dua, ada pars transversa, ada pars alaris. Kemudian ada musculus bagian area mulut, musculus orbicularis oris, ada musculus zygomaticus minor yang berjalan nervus atau rami zygomatiki tadi. Kemudian ada musculus zygomaticus mayor, ada musculus mentalis di bagian dagu, ada musculus depressor labii inferior, ada musculus depressor anguli oris, ada musculus buccinator tadi yang berjalan rami buccalis di area musculus buccinator ini. Kemudian ada musculus risorius, ada musculus platysma yang besar ini. Kemudian ada musculus bagian area telinga itu ada musculus auricularis anterior, ada musculus auricularis superior, dan ada musculus auricularis posterior. Kemudian ini ada fascia parotidea yang nantinya akan menempel kalau dibuka ada terlihat glandula parotidea yang berjalan nervus facialis tadi. Boleh di next. Kemudian ini potongan melintang, bisa kita lihat ini vertebra cervical 7. Ini ada nervus vagus, nervus phrenicus, musculus, nervus laryngeus recurrens, ada esophagus, trakea. Jadi di belakangnya trakea itu ada esophagus. Kemudian ada vagina carotica. Ada musculus trapezius, bagian belakang. Ada musculus longus colli, levator scapula, nervus spinalis. Kemudian next.
Ini ada musculus masseter. Musculus masseter ini ada terbagi menjadi dua, ada pars superficial dengan pars profunda. Kemudian ada musculus digastricus anterior, venter anterior. Kemudian di bawahnya itu ada musculus mylohyoid. Kemudian ada glandula submandibularis, glandula parotidea dengan glandula submandibularis ini fungsinya sama untuk menghasilkan eh, air liur dan membantu dalam menelan makanan. Kemudian ada musculus stylohyoid. Ini ada vagina carotica, ini bukan tulang ya teman-teman. Ini merupakan jaringan ikat yang menghubungkan antara beberapa muskulus dari di bawah dagu ke leher. Ini ada cartilago tiroidea, ada musculus sternohyoid, musculus omohyoid, ada musculus tirohyoid. Di sini ada arteri dan vena, ada arteri carotis externa dengan vena jugularis interna. Kemudian ada musculus sternocleidomastoideus atau SCM. Ini ada dua, ada kaput clavicula dan kaput sternum. Sesuai namanya, kalau kaput clavicula berarti menempel pada clavicula. Kalau kaput sternum berarti menempel pada sternum. Bali next. Ini ada glandula parotidea, ada glandula submandibularis, dan musculus masseter. Pada gambar ini musculus masseter pars superficial bagian luar. Kemudian ada processus mastoideus yang bagian tulang mandibula yang kayak melengkung. Bukan tulang mandibula, tulang kranium bagian samping. Ada processus styloideus yang kayak ini nggak terlalu kelihatan sih, yang kayak runcing-runcing gitu. Ada musculus digastricus venter posterior. Eh, ada di bagian depan itu musculus digastricus venter anterior, di bagian belakang ada musculus digastricus venter posterior. Ada musculus longus capitis. Ini ada SCM atau sternocleidomastoideus. Ada trapezius. Boleh di next. Kemudian ini ada musculus longus coli yang nempel pada tulang servikal. Ada musculus longus capitis. Kalau longus coli ini bagian medial, kalau longus capitis ini bagian lateral. Ada musculus, ada tulang processus mastoideus yang ini di bagian yang kayak bentuk bentuk kelekukan. Kemudian ada processus styloideus. Lalu next, ini ada musculus sternocleidomastoideus, ada nervus auricularis magnus, ini fungsinya untuk sensorik. Sesuai namanya auricula berarti pada bagian telinga. Tapi fungsinya hanya untuk sensorik kayak eh, rasa sakit area telinga atau area rahang. Itu yang memberi saraf sensoriknya itu nervus auricularis magnus. Kemudian ada vena retromandibularis ramus anterior, ini ke mandibula. Ada vena auricularis posterior juga, ada vena jugularis interna, eksterna. Kemudian ini ada nervus accessoris berjalan di bawahnya musculus sternocleidomastoideus masuk ke dalam dari musculus trapezius. Boleh next. Ini ada nervus auricularis magnus.
Ada nervus occipitalis minor, ada musculus ini SCM-nya dipotong atau sternocleidomastoidusnya dipotong, kelihatan kalau ada vena jugularis sama arteri karotis eksterna. Ada beberapa nervus di sini. Ada nervus cervicalis, ada nervus cervicalis 2, ada nervus accessoris yang tadi jalan di bawah musculus sternocleidomastoideus ke dalam musculus trapezius. Ini ada nervus vagus, nervus ke-9. Boleh di next. Nah, ini kalau dilihat lebih dekat, arteri carotis communis, ada vena jugularis interna. Kemudian ini ada arteri tiroidea inferior. Arteri tiroidea inferior itu merupakan cabang dari arteri subclavia. Bercabang-cabang menjadi arteri tiroidea inferior, arteri subscapularis, kemudian ada arteri cervicalis ascendens. Ini ada glandula tiroidea, ada ganglion cervical medium, trunki simpatiki, nervus vagus. Boleh next. Ini sama ya, ada processus styloideus, ada musculus sternocleidomastoideus, kemudian ada ansa cervicalis, ada ya bagian radix superior sama radix inferior. Ada niloioid, ada hyoglossus, ada gastricus venter anterior. Boleh next. Ini dari cabang arteri subclavia atau kemudian ada arteri transversa facei, arteri maxillaris, arteri auricularis posterior, arteri facialis, arteri lingualis, ada arteri karotis eksterna dan interna. Boleh next. Ini ada beberapa muskulus. Sama ada muskulus occipitofrontalis yang nempel pada area frontal. Kemudian ada arteri dan nervus supraorbitalis yang berjalan ke mata. Musculus orbicularis oculi pars orbitalis. Kemudian ada musculus procerus, ada musculus corrugator supercilii, ada arteri dorsalis nasi, ada nervus infratrochlearis, ada musculus nasalis pars transversa itu berjalan arteri dorsalis nasi. Kemudian ini ada arteri transversa fasciae yang berjalan di atas musculus zygomatikus minor dan zygomatikus mayor. Ada musculus orbicularis oris berjalan arteri facialis. Kemudian ada arteri labialis superior dan inferior berjalan di musculus levator labii inferior. Lalu next. Ini fasciae superficial atau otot muka bagian luar. Sama ada musculus occipitofrontalis, ada musculus corrugator supercilii, ada musculus procerus, musculus orbicularis oculi pars palpebralis dan pars orbitalis, zygomatikus minor, mayor, auricularis superior, anterior, posterior, musculus orbicularis oris, musculus levator labii inferior, musculus depressor anguli oris, musculus depressor labii inferior, platisma sama seperti gambar sebelumnya teman-teman.
Well, di next, otot wajah itu atau musculus of expression. Muskulus untuk ekspresi wajah itu ada otot sekitar mulut yang tadi, musculus orbicularis oris, kemudian ada otot sekitar mata, musculus orbicularis oculi yang pars palpebralis dan pars orbitalis, kemudian ada otot sekitar hidung, ada yang pars transversa sama pars transversa dan pars ada otot dahi atau musculus occipitofrontalis, kemudian otot pengunyah. Itu ada yang membuka mulut dan menutup mulut, ada musculus orbicularis uh, oculi, musculus orbicularis oris, mohon maaf. Boleh di next. Ini area mulut, musculus orbicularis oris tadi, ada musculus occipitofrontalis, ada musculus procerus, ada musculus mentalis, bagian dagu, ada musculus nasalis itu yang tadi ada pars transversa dengan pars alaris, zygomatico minor, mayor, levator labii superior, levator labii alaequenasi, risorius, masseter, depressor labii inferior, depressor anguli oris, platisma, boleh di next, buccinator juga ada, musculus buccinator. Musculus pada mulut, boleh di next. Eh, iya, pada mulut. Kok ini bisa? Ini ada musculus occipitofrontalis ya, nomor satu. Nomor dua, musculus corrugator supercilii itu yang kayak musculus ke apa? Ini kening. Kemudian ada musculus orbicularis oculi pars palpebralis. Itu yang nomor tiga. Kemudian untuk nomor empat itu musculus nasalis, pars transversa. Nomor empat a. Kemudian untuk nomor empat b itu musculus nasalis pars alaris. Kemudian untuk nomor 6 ini musculus levator labii superior. Untuk nomor 5 musculus levator labii superior alaequenasi. Kemudian untuk nomor 18 ini ada musculus zygomaticus minor, ada musculus nomor 19. Mohon maaf tadi ada jaringan. Lanjut. Ini ada musculus nomor 10. Kemudian ada musculus masseter nomor 11. Boleh di next. Ada muskulus yang melekat pada bibir itu. Bibir atas ada musculus levator labii superior yang tadi, ada musculus levator labii superior alaequenasi,
ada musculus zygomaticus minor, ada musculus nasalis pars alaris, kemudian ada musculus depressor septinasi yang di bawah hidung. Kemudian ada otot sekitar mulut itu musculus orbicularis oris. Wali next. Kalau yang muskulus melekat pada sudut mulut tadi ada musculus zygomaticus mayor, ada musculus levator anguli oris, musculus depressor anguli oris, musculus risorius, musculus buccinator. Wali next. Kalau yang melekat pada bibir bawah itu ada musculus quadratus labii inferior atau yang kita kenal dengan musculus depressor labii inferior. Ada musculus mentalis yang di bawah dagu atau musculus levator menti. Diinervasi untuk otot wajah itu semua diinervasi oleh nervus facialis sesuai namanya. Lalu next. Untuk otot sekitar mata itu ada musculus orbicularis oculi, yang tadi ada pars orbitalis dengan pars palpebralis. Kemudian ada musculus corrugator supercilii, musculus yang di bagian kening. Ada otot sekitar telinga itu, ada musculus auricularis yang superior sesuai nama tempatnya, bagian atas, bagian anterior, bagian depan, dan bagian posterior. Kemudian untuk otot sekitar hidung, ada musculus procerus, ada musculus nasalis, pars transversa, dan pars alaris. Kemudian untuk otot dahi ada musculus occipitofrontalis, ada pars frontalis dengan pars occipitalis. Boleh next. Ini ada musculus, ini ada musculus temporalis, bagian temporal, pars superficial. Ada musculus buccinator, ada ductus parotideus, ini. Kemudian ada musculus orbicularis oris, ada musculus levator anguli oris, ada musculus levator labii superior, ada musculus levator labii alaequinasi. Wali next. Untuk otot pengunyah atau yang membuka mulut itu ada musculus pterygoideus lateralis, ada musculus dasar mulut itu musculus digastricus et milohyoid et genehyoid, eh, gaya gravitasi. Kemudian untuk menutup mulut ada musculus temporalis, pars inferior, pars horizontal. Untuk yang kedua ada musculus masseter et temporalis, pars verticalis et superior et pterygoideus medial. Untuk semuanya itu diinervasi oleh nervus trigeminus atau nervus ketiga. Lalu next. Ini ada musculus buccinator. Enggak boleh dikembali. Kembali ke slide sebelumnya. Ini ada musculus buccinator, ada ductus parotideus yang jalan ke glandula parotideus tadi. Kemudian ada musculus pterygoideus lateral, ada musculus pterygoideus medial, kemudian ada ductus parotideus yang ini. Kemudian untuk di gambar sampingnya itu ada nervus massetericus, ada arteri meningia media, ada nervus auriculotemporalis. Ini nervus pterygoideus medial, pterygoideus lateral yang untuk membuka dan menutup mulut. Boleh next. Ini nervus trigeminus itu ada nervus ophthalmicus, ada nervus maxillaris, kemudian ada nervus mandibularis.
Untuk di bagian telinga itu ada nervus vagus dari ramus auricularis ke meatus acousticus externa dan sebagian kecil itu pada permukaan posteromedial auricula. Boleh next. Ini untuk nervus ophthalmicus itu ada beberapa, ada nervus supraorbitalis, supratrochlearis, ke trochlea, kemudian ada nervus lacrimalis, air mata untuk terus ada nervus infratrochlearis, ada nervus ethmoidalis anterior. Untuk nervus maxillaris sendiri ada nervus infraorbitalis, ada yang apa? eh, Dilewati nervus maxillaris ini dilewati oleh nervus oso infraorbitalis ini dilewati oleh foramen infraorbitalis. Kemudian ada ramus zygomaticofacialis, ada ramus zygomaticotemporalis, kemudian ada nervus mandibularis itu ada nervus mentalis, nervus vocalis, nervus temporalis. Boleh next. Ini ada beberapa arteri dan vena. Di sini ada arteri dan vena temporalis media di bagian area temporal. Kemudian ada arteri dan vena transversa fasciae yang berjalan ke glandula parotidea, di bawah glandula parotidea. Kemudian ada arteri dan vena dorsalis nasi, ada arteri dan vena supraorbitalis. Jadi muskulus area wajah itu eh, cabang utamanya itu dari arteri karotis eksterna dengan vena jugularis. Boleh di next. Boleh di next. Ini ada glandula parotidea tadi yang berjalan tuh nerva facialis, kemudian bercabang, ada rami temporalis ke temporal, kemudian ke auricularis posterior, ke rami buccalis, jalan ke musculus buccinator, kemudian ada ramus marginalis mandibulae, kemudian ada ramus coli yang berjalan ke musculus, kemudian ada ductus parotideus atau Stensen yang berjalan di atas musculus masseter pars superficial. Boleh next. Untuk cavum oris, itu batas-batasnya. Untuk batas anterior itu ada rima oris, batas lateral itu ada bucae, batas inferior itu ada glossus, batas posterior itu ada isthmus atau faucium atau faucet, dibagi jadi cavum oris proprium et vestibulum oris. Boleh next. Untuk cavum oris itu, untuk vestibulum oris, bagian lateral itu dibatasi oleh bucae tadi, bagian medial ada gingival dan dentes. Untuk bagian ventral itu ada labium superior et inferior. Untuk bagian dasar dan atapnya itu ada mucosa cavum oris. Untuk cavum oris proprium itu bagian ventral ada labium superior et inferior. Bagian dorsal ada isthmus faucium, bagian kranial itu ada palatum, bagian caudal ada dasar mulut yang dibentuk oleh otot-otot dan jaringan lunak. Untuk bagian lateral ada dentes dan gingiva. Boleh next. Ini ada musculus geniohyoid, ada glandula tiroid,
Glandula itu ada tiga ya teman-teman. Ada di bagian auricula, ada glandula parotidea, glandula di bagian bawah dagu itu, glandula submandibuloris, dan glandula di bagian eh, tiroid atau faring atau laring. Itu nempel ada glandula tiroidea. Kemudian ada ini faring, ada esophagus, Baldinex. Untuk isthmus Faucium itu batas lateralnya ada arcus palatoglossus, ada arcus palatofaring. Ini ini palatoglossus pada gambar sudah terjelas namanya ada arcus palatofaring, ada arcus palatoglossus. Kemudian ada tonsila palatina. Untuk batas superior itu ada palatum mole atau uvula. Itu uvula yang kayak bentuk apa namanya? Bentuk V. Kemudian ada isthmus, ada labium inferior, ada labium superior, bibir atas dan bibir bawah. Ada palatum mole, palatum durum. Ini palatum mole di bagian. Kemudian untuk garis tengah-tengah itu ada rep palati. Kemudian untuk batas inferior itu ada ranix lingua atau tensila lingualis. Itu. Boleh di next. Ini palatum durum, palatum mole, labium superior, labium inferior, uvula palatina yang bentuk V tadi. Kemudian ada tonsila palatina yang biasanya di sini kalau amandel tuh di sini penyakit amandel. Kemudian ada arcus palatoglossus ini, oh, arcus palatopharyngeus. Jadi lapisan pertama itu arcus palatoglossus. Nah, lapisan kedua itu arcus palatopharynx. Kemudian ada lubang ini apa? Bukan lubang, kayak sekat, bukan sekat lah. Mirip sekat lah. Itu namanya tonsila palatina. Boleh di next. Untuk palatum itu batas antara kafum oris dan kafum nasi terdiri dari palatum durum dibentuk oleh processus palatinus osis maxillaris pars horizontalis osis palatini. Kemudian palatum mole itu terdiri dari jaringan fibrous yang dapat digerakkan dan melekat pada tepi dorsal palatinum durum. Dinervasi semuanya oleh nervus palatinus dan nervus nasopalatinus. Untuk lidah itu melekat pada mandibula, sioid dengan kemudian dibagi menjadi untuk lidah sendiri itu dibagi menjadi tiga, ada apex, ada corpus, dan ada radix. Untuk ototnya itu ada ekstrinsik dan intrinsik. Boleh di next. Ini kita bisa lihat pada lidah itu ada epiglotis. Ini kan tadi lidah dibagi tiga, ada apex, ada badan atau body, kemudian ada root. Kemudian ini ada papilla fungiform yang kecil-kecil ini. Kemudian ada papilla filiform. Kalau kalau di kadaver itu papilla filiform itu dia warnanya putih-putih. Kemudian ada papilla foliate itu kayak serat-serat menyamping samping lidah. Kemudian ada papilla falate yang lubang besar-besar ini. Hmm. Kemudian ada sulcus terminalis ya sulcus terminalis. Kemudian ada foramen cecum atau foramennya. Ini ada tonsila lingual, lubangnya besar-besar. Ini ada tonsila palatina yang tadi.
Ini ada epiglotis. Boleh di next. Untuk otot ekstrinsik itu ada empat muskulus. Yang tadi ada musculus genioglossus, musculus hyoglossus, musculus styloglossus, dan musculus palatoglossus. Sedangkan musculus ekstrinsiknya itu ada musculus longitudinalis linguae superior, dan ada musculus transversus linguae, dan ada musculus veritalis linguae. Untuk arterialisasinya ada arteri lingualis. Semua otot ekstrinsik maupun intrinsik ini diinervasi untuk diarterialisasi dari arteri lingualis. Diinervasi oleh nervus kelima, itu nervus lingualis. Boleh di next. Untuk vakuumasi sendiri, batas-batasnya itu ada batas anterior, itu dari nares anterior atau apertura piriformis. Kemudian untuk posterior ada coane. Ini ada yang ketiga dan inferior. Batasnya itu ada palatum durum. Untuk superior ada lamina cribosa S ethmoidal. Untuk batas lateral itu ada concha nasalis. Kemudian batas medial itu ada septum nasi. Boleh di zoom. Nah, boleh. Kemudian ada anterior, spina nasalis anterior, ada concha nasalis inferior, ada vomer, yang ini yang bentuk. Nah, ada concha nasalis medius, ada tulang etmoidal, ini etmoid, tulang etmoid, kemudian ada tulang sphenoid, kemudian ada tulang hidung atau tulang nasal. Boleh di next. Ini untuk palatum durum. Ini yang warna krem ini palatum durum, kemudian yang warna ini tuh palatum mole. Kemudian ini ada osteomaticus, ada foramen magnum, ada vomer, ada proses mastoideus. Boleh di next. Ini untuk batas lateralnya itu ada concha nasalis superior, concha nasalis medius, dan ada concha nasalis inferior. Ini superior, concha nasalis superior, concha nasalis medius, dan concha nasalis inferior. Ini ada sinus frontalis, sinus sphenoid. Boleh di next. Sinus paranasalis itu ada beberapa sinus. Yang pertama ada sinus maxillaris, yang kedua ada ini maxillaris. Oh, tidak kelihatan pada gambar. Kemudian ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis anterior, ethmoidalis posterior, sinus sphenoidalis. Untuk satu, dua, dan tiga. Untuk yang keempat itu ada meatus superior, dan yang kelima ada recessus sepnoethmoidalis. Boleh next. Ini ada concha nasalis medius, concha nasalis superior, concha nasalis inferior, ada sinus sphenoidalis, kemudian ada sinus frontalis. Ini ada etmoidal, ada sinus frontal, ada sinus maxillaris, area hidung. Kemudian ada tulang lacrimalia atau tulang air mata, kemudian ada
tulang hidung. Kembali next. Ini ada visura orbitalis superior. Ini foto ronsen. Foramen rotundum. Ada zigomatikus, proses zigomatikus. Kembali next. Untuk septum nasi. Itu ada cartilago septalis, kemudian ada lamina perpendikular di bagian os etmoidal, kemudian ada os vomer, ada crista nasalis, os maxillaris, os palatina. Boleh next. Untuk vaskularitasnya itu ada banyak arteri, ada arteri ethmoidalis anterior, ada arteri ethmoidalis posterior, ada arteri sphenopalatina, ada arteri palatina mayor, ada arteri nasalis lateralis. Bali next ini seperti tetragamma. Ini kalau dalam congkak nasalis superior medius itu ada beberapa arteri. Ini ada arteri etmoidal anterior itu congkak nasalis superior. Kalau arteri etmoidal posterior itu congkak nasalis medius. Kalau arteri sphenopalatina arteri itu ada di congkak nasalis inferior. Ini ada Kisselbach, plexus Kisselbach itu ya, sering terjadi perdarahan kalau pada anak-anak sering di ual-ual atau dikorek-korek telinganya, hidungnya, sehingga menyebabkan terjadinya perdarahan. Sering terjadi perdarahan karena arteri ini bocor atau rusak. Ini sinus frontalis, sinus etmoidal, boleh di next. Diinervasi oleh nervus ke-1 dan nervus ke-2. Untuk GEV-nya itu nervus ke-7 lewat ganglion sphenopalatina atau pterygopalatina. Ini dilewati oleh bulbus olfaktoris. Ini ganglion pterygopalatina, nervus ke-7. Dilewati oleh nervus ke-7. Nervus ke-7 itu nervus. Boleh next. Ini seperti yang sebelumnya. Ini ada os cervical vertebra ke-7, musculus trapezius, musculus platisma, musculus trapezius, musculus sternocleidomastoideus, bagian samping, esophagus, trachea, ada sternotiroid musculus. Boleh next. Untuk fascia quali itu yang pertama adalah lamina superficial atau investing layer, bagian anterior melekat processus mastoideus, bagian posterior melekat ligamen nuchae, membungkus musculus trapezius dan musculus omohyoid serta musculus SCM atau sternocleidomastoideus. Kemudian untuk yang kedua atau lamina pretrachealis dari dorsal itu ada dari osioid melekat cartilago cricoidea manubrium sterni membungkus glandula tiroid, musculus infrahyoid, trakea, laring, faring. Yang ketiga ada lamina prevertebralis, vertebralis. Bagian anterior melekat basis kranii, ada ligamen nuchae. Untuk bagian posterior melekat lamina superficialis, fascia cervicalis. Membungkus musculus prevertebra, prevertebralis, ada musculus scaleni yang dinervasi oleh nervus phrenicus untuk otot-otot kuduk dan punggung. Kuduk, bukan otot-otot kuduk ini. Dan punggung. Di antara otot-otot tersebut terdapat sekat-sekat jaringan ikat. Boleh next. Untuk fascia coli itu ada yang namanya lamina superficial yang tadi, investing layer, ada lamina pretrachealis, ada lamina vertebralis, ada carotid sheath. Carotid ini ada
tiga yang berjalan di situ ada arteri carotis communis, ada vena jugularis interna, dan nervus vagus. Balik next. Kemudian ada trigonum cervicalis anterior itu, batas medial itu ada linea mediana coli. Kemudian bagian lateral ada musculus sternocleidomastoideus. Kemudian bagian superior ada corpus mandibula. Nah, ini bagian lateral adalah sternocleidomastoideus. Bagian medial itu ada linea mediana coli. Balik next. Ini ada musculus mylohyoid, musculus digastricus venter anterior, ada glandula submandibularis tadi yang menghasilkan kelenjar air liur dan membantu kita dalam menelan makanan. Untuk karotis sheath tadi ada arteri, vena, dan nervus jugularis. Arteri karotis communis sama vena jugularis. Kemudian ada otot suprahyoid. Tadi musculus digastricus venter anterior, musculus mylohyoid, musculus digastricus venter superior. Kalau bagian anterior ya bagian anterior tempatnya, bagian depan. Kalau bagian superior ya bagian atas namanya. Digastricus bagian superior. Kemudian ada musculus stylohyoid, geniohyoid, musculus genioglossus. Ini pada gambar. Ada musculus hyoglossus. Well, di next. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu otot infrahyoid. Yang pertama ada musculus sternohyoid. Yang kedua, musculus omohyoid venter et superior. Kemudian ada musculus sternothyroid serta musculus thyrohyoid. Thyrohyoid itu yang bagian bawah sebelah sini. Semua diinervasi dari ansa cervicalis kecuali musculus thyrohyoid oleh nervus ke-12. Dibagi menjadi trigonum submentalis yang sebelah sini, kemudian trigonum submandibularis yaitu di bawah mandibula, kemudian ada trigonum caroticum, trigonum muscularis. Nah, untuk trigonum cervicalis posterior yaitu batasnya untuk bagian anterior yaitu SCM musculus sternocleidomastoideus. Untuk bagian posterior yaitu ada trapezius di sebelah sini, kemudian sedangkan inferior yaitu os clavicula. Dibagi oleh musculus omohyoid yang dimana venter inferior yaitu ada dua, trigonum occipitalis serta trigonum supraclavicularis. Eh, Baik, untuk arteri karotis komunis yaitu ada dua, ya interna dan juga eh, arteri subclavia di sebelah sini. Untuk yang dan juga eksterna. Untuk yang eksterna yaitu terdapat di dalam trigonum caroticum untuk memelihara struktur luar kepala dan juga leher. Untuk cabang-cabangnya ada arteri tiroidea superior, nah, yang sebelah sini. Kemudian ada arteri lingualis yang di bawah sini, arteri facialis yaitu di sebelah sini dekat dengan lingualis, kemudian ada occipitalis, kemudian ada auricularis posterior, kemudian ada pharyngea ascendens yaitu yang ke atas, kemudian ada arteri temporalis superficial dan juga arteri maxillaris. Untuk arteri karotis interna, percabangannya yaitu arteri karotis communis setinggi os hyoideum. Untuk arteri karotis interna, yaitu terletak pada musculus longus capitis. Di antaranya, yaitu kedua terdapat ganglion cervicalis superior dan juga truncus
Truncus sympathicus pars cervicalis. Untuk cabang yang arteri subclavia, yaitu cabang-cabangnya ada arteri vertebralis, kemudian ada arteri thoracica interna, truncus thyrocervicalis, dan truncus costocervicalis. Kemudian untuk venanya yaitu vena superficial, yaitu ada jugularis externa dan jugularis anterior. Kemudian ada yang bagian profundus, yaitu bagian dalam, ada vena jugularis interna serta vena vertebralis. Untuk kelenjar limfa yang dihubungkan dengan pembuluh-pembuluh limfa dan berhubungan dengan truncus thoracikus. Yaitu limfa yang berhubungan ada 5. Limfonodi submentalis, limfonodi submandibularis, limfonodi cervicalis superficialis, limfonodi cervicalis anterior, serta limfonodi cervicalis posterior. Nah, untuk kelompok limfa yang berhubungan ada 5, yang dimana submentalis itu 20 di nomor 20 yang sebelah sini di bawah mandibula, menerima aliran limfa dari bibir bawah, dagu, dan depan lidah. Sedangkan submandibularis yaitu pada nomor 25 menerima dari regio facialis. Untuk limfonodi cervicalis superficialis itu ada 3, limfonodi retroauricularis yang nomor 22, parotideus nomor 23, serta occipitalis nomor 24 di bagian occipital. Kemudian ada limfonodi cervicalis anterior yang dimana berfungsi sebagai menerima dari laring dan juga dari trakea. Yang terakhir yaitu cervicalis posterior menerima aliran limfa dari kuduk dan juga dari bagian belakang kepala. Untuk saraf di daerah leher ada glossopharyngeus yaitu nervus ke-9, cabang-cabangnya yaitu nervus tympanicus, ramus auricularis, caroticus, pharyngeus, motorius, serta lingualis. Sedangkan nervus ke-10 yaitu nervus vagus, cabangnya ramus meninges, laryngeus superior, rami caroticii, rami cardiacii, serta nervus laryngeus recurrens. Untuk yang aksesorius, itu nervus ke-11, cabang dari pars cranialis dan spinalis. Untuk nervus hipoglossus, yaitu nervus ke-12, yang dimana cabangnya itu rami meningeales, rami descendens, nervus ke-12, yaitu ramus ansa cervicalis, serta thyroideus, rami linguales. Nah, di sini yang tadi pharynx ascendens yang ke atas, kemudian ada nervus vagus di sebelah sini, rami thyroideus yang ansa cervicalis sebelah sini. Kemudian ada arteri laringea superior yang ansa cervicalis superior, kemudian yang bagian inferior di sebelah sini. Untuk letaknya, untuk plexus cervicalis, yaitu posterior dari sternocleidomastoideus. Jadi ada di belakang SCM, serta venus jugularis interna. Jadi juga ada di belakang SCM dan juga di belakangnya jugularis interna. Kemudian ada anterior dari musculus levator scapula. Jadi berada di atasnya musculus levator scapula yang di belakang leher. Kemudian juga ada di depannya scalaneus medius. Untuk cabang-cabangnya yaitu superficialis yang bagian di bagian permukaan luar, yaitu ada nervus occipitalis minor, auricularis magnus, nervus cutaneus coli yang dimana transversus coli. Kemudian ada nervi supraclavicularis. Untuk yang profundus yaitu lapisan dalam, itu ada ansa cervicalis yang di mana radix superior serta ada radix inferior. Kemudian juga ada nervus phrenicus. Nah, untuk ini cabang-cabangnya dari plexus cervicalis
untuk memberikan inervasi untuk kulit daerah belakang kepala dan juga leher, pundak, dan otot-otot tertentu dari leher hingga ke diafragma. Sini dari cervicalis 1, cervicalis 2, cervicalis 3, dan cervicalis 4 cabang. Yang 4 tuh menjadi claviculares, sedangkan yang cabang ketiga tuh menjadi ansa cervicalis. Untuk yang kedua juga akan gabung dengan cervicalis yang ketiga menjadi ansa. Kemudian yang paling atas ada menjadi ramus geniohyoid, tiroidioid, serta untuk yang sebelah sini menjadi rami rectus capitalis lateral longus. Selanjutnya yaitu prevertebra. Otot-ototnya ada musculus longus colli, kemudian longus capitis, claneus anterior, claneus medius, claneus posterior. Claneus ini ada di agak ke belakang leher, di belakang pundak. Iya, betul. Kemudian ada hiatus clanei anterior, itu ada vena subclavia. Hiatus claneo posterior ada arteri subclavia et flexus brachialis. Ini yang longus capitis. Longus coli di sebelah sini. Di sini ini pada atlas ada, nah yang di bagian ini sclanei, musculus sclanei anterior, kemudian medius, ada hmm, untuk yang longus tadi di bagian depan sini. Kemudian untuk struktur di daerah koli ada carotid sheath dan juga isinya. Kemudian ada ansa cervicalis, nervus ke-9, nervus ke-10, dan juga nervus ke-12. Kemudian ada flexus cervicalis serta cabangnya. Kemudian ada limfonodi cervicalis. Kemudian yang nomor 5, cabang arteri subclavia dan carotis externa. Kemudian ada truncus sympathicus pars cervicalis et ganglion cervicalis. Nah, sebelah sini ada cervicalis yang pertama tadi yang cabang-cabang. Kemudian ada superior cervicalis ganglion kanan kiri. Kemudian ada truncus sympathicus, cervicalis ganglion media, kemudian yang bagian inferior. Nah, untuk ini yang ini glandula tiroid yang besar. Kemudian ada em, nervus vagus tadi yang besar, jugularis eksterna. Kemudian ada glandula tiroid yang besar tadi. Untuk vaskularisasinya ada arteri tiroidea superior, kemudian ada arteri tiroidea inferior di bagian bawah, kemudian ada tiroidea ima, IME, kemudian ada vena tiroidea superior, serta inferior at IMA. Untuk bagian ada lobus dextra serta sinistra. Dextra serta sinistra, kemudian ada isthmus. Isthmus itu penyempitan, yaitu berat sebelah sini kan besar, kemudian ke tengah, semakin ke tengah semakin menyempit, yaitu disebut isthmus. Kemudian ada lobus pyramidalis, kemudian juga ada aksesoris. Untuk faring, yaitu faring itu tempatnya nafas, faring tempatnya makanan. Sedangkan laring yaitu untuk keluar masuknya nafas. Jadi V, F, faring itu untuk food, makanan. Untuk pembagiannya ada nasofaring, orofaring, serta laringosfaring. Laring sebelah sini. Untuk nasofaring yaitu pembagiannya ada untuk anterior ada konka, kemudian untuk posterior ada dinding dorsal faring. Kemudian untuk inferior isthmus pharyngealis. Isthmus tadi kan penyempitan, jadi semakin ke sini ada semakin menyempit.
Kemudian untuk bagian lateral ada ostium tuba auditiva. Kemudian ada torus tubarius, plica salpiofaring. Untuk bagian superior ada tonsilla pharyngica. Selanjutnya untuk otot-otot faring yaitu otot intrinsik yang dimana untuk yang intrinsik ada kontriktor, pharyngeus superior serta medius dan juga inferior. Untuk yang ekstrinsik yaitu ada musculus pharynx yang diinervasi oleh plexus pharyngeus kecuali stylofaring diinervasi oleh nervus ke-9. Di ini ada gambarnya yang tadi pharyngeal nervus ke-9, nervus yang ke-10 di sebelah 9 juga. Dan ini ganglion, nasofaring, sensorinya yaitu nervus 52. Untuk yang orofaring, sensorinya nervus ke-9. Sedangkan laryngosfaring, sensorinya nervus ke-10. Untuk struktur kartilago, yaitu ada kartilago tiroid, sebelah sini, dan krikoid, yaitu semakin ke bawah, arytenoid, epiglottis, yaitu katup yang membuka tutup di mulut, kemudian ada kartilago cornulatum, nah cornulatum sebelah sini. Untuk ruangannya yaitu vestibulum laring, ventriculus laring, serta cavitas infraglottis. Nah, ini kan bagian laring. Ini bagian laring, ini epiglottis. Kemudian ruangan yang pertama vestibulum laring, kemudian ada sekat. Kemudian ruangan yang kedua yaitu ventriculus laring. Untuk glotis yaitu ada plica vocalis. Plica vocalis yang sebelah sini, lipatan yang pertama. Kemudian ada musculus vocalis, kemudian ada ligamen vocalis. Untuk inervasinya motorik yaitu semua oleh nervus laryngeus, recurrens ataupun inferior kecuali musculus cricotiroid yaitu diinervasi oleh nervus laryngeus externus. Sedang fungsinya semua untuk aduksi yaitu untuk mendekat dilatator ataupun kecuali musculus cricotiroid posterior dan juga posticus yaitu sebagai adductor. Untuk yang bagian sensorik, yaitu nervus laryngeus internus di atas plica vocalis. Plica vocalis tadi yang setelah bagian ruangan laryngeus kan ada lipatan yaitu plica vocalis. Kemudian ada nervus laryngeus recurrens di bawah plica vocalis. Nah, ini ada scalp yaitu skin, connective tissue, Galai aponeurotica, lus alveolar tissue, serta pericranium. Connective tissue ini jaringan halus. Selanjutnya itu ada di bagian eh, untuk anatomi langsung, itu ada Galai aponeurotica nomor 1, yang nomor 2 ada musculus frontalis, kemudian ada musculus temporalis nomor 3. Nomor 5, iya betul, nomor 5 ada articulatio temporalis mandibularis. Nomor 10 itu ada musculus platysma. Ya juga tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Sini ada musculus pterygoideus lateralis dan yang nomor 9 ada mandibula, os mandibula. Yang nomor 8 yang paling besar yaitu yang di sini ada bucinator. Di sebelah sini juga ini yang tadi nomor 24 itu sterno thyroideus, nomor 25 musculus cranei. Ini yang tadi yang eh, eh,
yang orbicularis oculi pars orbitalis. Kemudian ini juga yang di bagian nomor 29 ini masseter, yaitu bagian yang besar. Kemudian ini ada musculus stylohyoideus. Ya, tuh. Ini juga, ini nomor 12 ada musculus SCM, sternocleidomastoideus. Ini ini untuk nervusnya yang nomor 12 ada nervus supraorbitalis, kemudian nomor 5 ada arteri caritus externia, kemudian ada nomor 8 yaitu nervus auricularis magnus, nomor 11 ada nervi supraclavicularis, untuk nomor 10 ada punctum nervosum, nomor 3 yaitu arteri occipitalis et nervus occipitalis. Next, ini juga nomor 14 ini itu flexus nomor 14. Nah, ini flexus brachialis. Ini tadi yang besar glandula parotidea. Nomor 28 ini ada glandula submandibularis yang di bawah mandibula. Kemudian ada nomor 21 itu bagian dari rami zygomatikus. Dan ada nomor 2 yaitu arteri dari superficialis auricula temporalis. 29 ini mandibula, kemudian nomor 30 yaitu musculus et nervus mylohyoid. Untuk bagian ini juga sama, di sini yang nomor 6 itu vena retromandibularis. Untuk nomor 12 yaitu ductus. Nah, ini kan ada glandula parotidea, kemudian ini yang nomor 12 ductus parotidicus. Dan nomor 13 ada arteri facialis. Dan nomor 16 ada os mandibula. Untuk nomor 20 ada musculus stemohyoid, 19 yaitu omohyoid. Untuk nomor 18 yaitu ada digastricus. Digastricus ini ada anterior dan juga posterior. Kemudian ini juga sama untuk di bagian atlas pada kadaver, yaitu nomor ini yang paling besar SCM tentunya. Kemudian ini ada nomor 31 nervis dari transversus coli. Kemudian ada nervus infraorbitalis yang di sebelah sini yang buat ke mata, nervus ke mata, kemudian nervus auricularis yang bagian telinga. Di sebelah ini bagian jika dipotong nomor 17 ini ada tendon temporalis. Nomor 3 ada nervis auriculotemporalis. Untuk nomor 2 ada ramus frontalis. Kemudian untuk nomor 29 ada arteri nervus alveolaris inferior. Nomor 12 ada nervus auricularis magnus tadi yang ke bagian auricula yaitu telinga. Kemudian nomor 21 ada arteri alveolaris yang superior. Jadi yang nomor 21 superior, sedangkan yang nomor 29 yaitu bagian inferior. Ini untuk lidah. Nah, nomor 51 ada sulcus medianus lingualis yang ini pemisahnya. Cekungan nomor 45 yaitu papilla filiformis dan 52 yaitu
papilla fungiformis. Nah, tadi yang bulat-bulat yang eh, besar tapi berbentuk V, yaitu papilla foliatae. Papilla falatai. Kemudian untuk ini yang 46, ini tonsilla lingualis yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada epiglottis yang nomor 56. Kemudian nomor 50 yaitu vestibulum laryngeus. 48 yaitu tonsilla. Eh, iya betul, tonsilla palatina. Yang bagian 53 tuh papilla foliatae tadi yang garis-garis. Kemudian ini ada arcus, palato, ya laryngeus yang bagian belakang. Dan untuk yang di bawah dagu itu ada mandibula nomor 1. Untuk nomor 2 ada osiodeum. Kemudian nomor 3 ada musculus steroideus. Nomor 9 yaitu musculus omohyoid. Sedangkan nomor 11 ini SCM yaitu sternocleidomastoideus. Nomor 5 yaitu glandula tiroid. Nah, ini bagian epiglottis pada kadaver. Nah, nomor 3 ini ada epiglottis. Nomor 24 tuberculum cuneiform, sedangkan nomor 25 tuberculum corniculatum. Dan ini nomor 10 ada plica ari epiglottica. Nomor 2 ada osioideum. Untuk nomor 4 yaitu ada membran tiroidea. Nomor 21 tadi ada musculus tiroideum. Kemudian ada nomor 22 musculus cricotiroid. Dan nomor 14 ada cartilago cricoidea. Ini juga sama tadi. Ini bagian lidah, kemudian ini yang faring. Nah, untuk lebih jelasnya, nah ini yang nomor 5. Nomor 5 nih ligamen vokalis yang tadi ada plica vokalis juga di sebelah sini. Kemudian ada epiglottis yang buka tutup. Kemudian ada nomor 13 yaitu mandibula. Enggak kelihatan di sini. Itu. Untuk yang nomor 25 itu ada bagian musculus vokalis ya. Kalau vokalis di sebelah sini nih, yang sebelah sini. Ini yang dari pinggir yang nomor 25. Nah, ini juga tadi ada 30 itu ada glandula tiroidea, kemudian yang sebelah sini ada omohyoid, dia nomor 36 ada arteri transversa, kemudian ada ganglion cervicalis superior, ini nomor 21 yaitu ganglion cervicalis superioris. Nah, ini juga, nah ini telinga, ini bagian nomor 2 ini fossa rhomboid, ini udah masuk ke meninges. Nah, yang sebelah sini ini masih bagian faring, yaitu tempatnya makanan. Ini epiglottis, ini plica ari epiglottica, dan nomor 11 ada recessus piriformis, yaitu biasanya kalau tulang nyangkut itu di bagian recessus piriformis. Ini ada uvula. Ini cadaver juga, yaitu ada sama sih yang nomor 40 yaitu arteri karotis eksterna, 41 yang eksterna, yang 40 internal. Nah, ini juga yang nomor 3 yaitu musculus trioideus. Kemudian nomor 6 ada yang benjol, itu ada cartilago tiroidea. Untuk nomor 7 ada ansa cervicalis yang bagian tadi yang sudah dijelaskan. Ini juga di bagian kadaver ada nervus auricularis magni.
transverse coli, supraclavicularis lateral, kemudian ada medius, itu membentuk rami cutaneous flexi cervicalis. Ini ada Nah, nomor 17 yaitu bagian glandula tiroidea. Kemudian ini yang penyempitan tadi yaitu isthmus laryngeus. Nomor 9 ada os clavicula. 15 yaitu cartilago tiroidea. Untuk nomor 13 yaitu osioid. Nomor 1 yaitu glandula submandibula yang tepat berada di bawah mandibularis. Ini juga yang nomor 11 nomor 12. Nah, nomor 12 ini ada ramus cholinervi facialis. Nah, ini yang tadi, yang glandula parotis, kemudian yang tadi ada ductus parotidicus. Ini juga nomor sama sih, yang di sebelah sini ada os clavicula, kemudian di sebelah sini ada tiroid, kemudian mandibula, di bawah mandibula ada glandula submandibula. Kemudian nomor 5 ada nodi submandibularis. Ini lebih komplit di sebelah sini nomor 18. Ini ada flexus cervicalis. Tadi kan sudah dijelaskan kalau flexus cervicalis itu ada di belakang SCM, namun berada di atasnya eh, scaleni. Nah, ini ada di sebelah sini flexus cervicalis. Ini juga nomor 17 ada flexus cervicalis lagi yang ada di belakangnya SCM, kemudian ada di atasnya scaleni. Kemudian ini ada nomor 7 osioid, kemudian ada ramus omohyoid yang dimana ada nervus hipoglossus yaitu nervus ke-12 di nomor 8. Ini juga di sini tambah komplit ya teman-teman. Kemudian ini ada nomor 8 ada arteri carotis communis X. Ya, betul ada yang truncus sympathicus. Yang sini truncus sympathicus. Nah, nomor 3 ini ada digastricus. Ini juga ini secara keseluruhan. Nomor 6 ada ganglion cervicalis. Nomor 8 ada glandula tiroid. Untuk nomor 23 ada vena jugularis. Nah, yang dipotong. Kemudian nomor 32 ada kosta pertama. Sudah sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang meninges atau lapisan yang melindungi otak. Bisa di next. Meninges sendiri membran yang melapisi otak dan medspin terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu durameter, lalu lapisan yang kedua itu arachnoid matter, lalu yang ketiga itu lapisan pia matter. Bisa dilihat dari fotonya pia matter yang berwarna hijau. Lalu lapisan yang kedua durameter itu yang abu-abu. Lalu lapisan yang pertama itu yang paling luar. Bisa di next. Durameter sendiri itu lapisan paling tebal, dia tidak elastis. Lapisannya terletak di paling luar, terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama, lapisan pertama itu endostel atau dia menempel pada tulang. Lalu ada lapisan kedua, meningeal, dia hampir menempel kecuali pada tempat sinus dura. Lalu durameter, lapisan endosteal menempel periosteum, hanya ada di ensephalon dan tidak berlanjut ke medspin. Lalu untuk lapisan meningeal, dia durameter utama, dia melapisi otak. Meningeal itu lanjutan sampai medspin, melipat ke dalam membentuk 4 septa.
Fungsi fungsi septa ini mencegah rotasi dan perpindahan otak. Itu bisa dilihat dia di dekat yang warna putih. Bisa di next. Lalu untuk durameter septa itu terdiri dari 4. Yang pertama falx cerebri, lalu ada falx cerebelli itu yang di nomor 3, falx cerebri itu di nomor 1, lalu ada tentorium cerebelli dan diafragma sella. Next. Falx cerebri itu berbentuk bulan sabit, melipat antara dua hemisfer cerebri pada visura sagittalis cerebri. Anterior menyempit menempel, ujung anteriornya menyempit menempel pada crista galli. Bagian posteriornya melebar dan menyatu dengan permukaan atas tentorium cerebelli. Bagian atas berisi sinus sagittalis superior, pars fixa. Lalu bagian bawah itu berisi sinus sagittal inferior. Itu bisa dilihat fotonya sinus sagittal inferior. Ada sinus sagittalis superior. Bisa di next. Tentorium cerebelli bentuknya seperti bulan sabit yang melipat sebagai atap fossa dari krani posterior. Dia melapisi permukaan atas cerebellum, melapisi permukaan bawah lobus occipital atau bagian occipital, terletak antara dua tentorium, berjalan sinus rectus muara dari sinus sagittal inferior dan vena cerebri magna. Tapi bagian lateralnya berjalan sinus transversus. Next. Untuk falx cerebelli, lipatannya kecil, bentuknya seperti sabit, nempel pada protuberantia occipitalis interna, terletak di antara dua hemisfer cerebellum. Batas posteriornya berisi sinus occipital, pertemuan falx cerebelli, tentorium cerebelli itu isinya convulsinum muara dari sinus sagittal superior et sinus rectus et sinus occipitalis. Lalu untuk diagram sela itu merupakan durameter yang jadi atap dari sela turcica. Bagian tengahnya berlubang ditembus oleh infundibulum hypophyseal stalk. Bagian lateral sela turcica itu berjalan sinus cavernosus, muara dari sinus penoparietal et vena ophthalmica superior. Diafragma sela itu isinya sinus intercavernosus. Itu bisa dilihat fotonya sinus cavernosus yang bagian berwarna biru. Udah sih itu aja, bisa di next. Ini untuk fotonya tadi falx cerebelli itu yang di bagian atas, lalu sinus sagittalis superior itu di foto bagian bawah itu. Lalu falx cerebri itu di bagiannya sinus sagittalis superior. Di pertengahan itu ada sinus petrosus. Bisa di next. Lalu untuk inervasi durameter, kalau dari fossa cranii anterior itu dari nervus vena 1, lalu untuk fossa cranii media itu dari meningitis nervus vena 2 dan vena 3, lalu untuk fossa cranii posterior dia dari nervus 10 plexus cervicalis, kecuali tentorium dari nervus vena 1. Dia sensitif terhadap regangan dan timbul nyeri kepala. Itu untuk bagian anterior dan posteriornya ethmoidal nervus.
anterior 3 dari falx cerebri, lalu bagian atas itu ophthalmic division dari trigeminal nervus, vena 1 falx cerebri, lalu di bagian belakang itu nervus tentori, vena 1 posterior, 3 dari falx cerebri. Udah itu aja, bisa di next. Lalu selanjutnya vaskularisasi durameter. Vaskularisasinya itu yang pertama arteri maxillaris interna atau arteri meningica media. Lalu yang kedua itu arteri ethmoidalis. Ketiga arteri pharyngeal ascendens. 4 ada arteri occipitalis. Dan 5 arteri vertebralis atau arteri dari vertebra. Bisa di zoom sedikit. Ini untuk ada Meningia branch, lalu ini occipital artery, bagian occipital, lalu ini ada di bawah, dari bawah itu external carotis, lalu ada maxilla artery, arteri maxilla, percabangan dari external carotis tadi. Next. Ini untuk sinus sagittal superiornya. Bisa dilihat fotonya, superior sagittal sinus itu yang di bagian atas. Bisa di next. Lalu selanjutnya untuk arachnoid meter, dia bersifat avaskular, letaknya di bawah durameter, dipisahkan oleh spatium subdural. Di atas piameter itu dipisahkan ruangan spatium subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal dan cerebri. Dia dilapisi oleh mesotel seperti sarang laba-laba. Bisa di zoom dikit. Udah stop. Ini bisa dilihat untuk fotonya. Ruang tengah itu sinus sagittal superior, uh, lalu ada vena penghubungnya. Itu durameter. Next. Ini untuk arteri vena meningia media. Lalu sinus sagittalis superior, durameternya. Lalu juga ada vena superior cerebri di bawah arachnoid. Di pertengahan itu vena yang paling besar, vena anastomotica superior. Lalu bercabang menjadi bagian bawah itu vena media superficialis cerebri. Bisa di next. Ini untuk arachnoid meter. Arachnoid itu ke vena sinus. Untuk fotonya itu ada arachnoid granula arachnoid yang bentuknya mirip seperti brokoli. Lalu di bawah itu arachnoid meter. Menurun ke bawah itu subarachnoid space. Lalu untuk brokoli yang seperti brokoli yang kecil itu namanya arachnoid villi. Turun ke bawah jadi subdural space. Bisa di next. Lalu untuk subdural space itu dia superior cerebral vena. Bisa di zoom dikit. Itu untuk fotonya kanan-kanan. Ini bagian superior. Lalu ada calvaria. Dilapisi oleh durameter yang tadi. Di bawahnya ada subdural hematoma. Lalu ada arachnoid. Next. Ini untuk subarachnoid space yang tadi bagian dalam. Itu ruangan, dia itu adalah ruangan sempit antara arachnoid meter dan piameter. Pada beberapa tempat dia mengalami pelebaran ruangan yang biasa disebut cisterna.
Cisterna itu ada cisterna superior, lalu ada chiasmatic cisterna, di bawahnya itu ada cisterna interpendukular, masuk ke dalam lagi itu jadi cisterna pontine, lalu di sampingnya ada cisterna cerebellomendulari. Bisa di next. Ini untuk fotonya masih sama, ada arachnoid, lalu diameter itu bagian lapisan yang dalam, ada subarachnoid, lalu ada cerebral, arteri cerebral. Next. Lalu selanjutnya ada piameter. Piameter adalah membran vaskular dengan lapisan mesotelium. Dia menempel pada jaringan cerebrum dan medspin, mengikuti sulcus dan lipatan gyrus. Dia meluas mengikuti tempat keluarnya nervus cranialis, lalu bergabung dengan epineurium. Dia mengikuti masuknya vaskular ke jaringan otak. Piameter membentuk tela choroidea dan gabung dengan ependim menjadi plexus choroideus. Itu piameter bagian bawah yang berwarna hijau. Bisa di next. Ini untuk fotonya ada corpus callosum, lalu ada fornix, ada thalamus. Lalu ada di gambar kanan itu ada septum pellucidum, bagian yang kecil itu fornix, lalu ada vena vena thalamus superior. Bisa di next. Ini untuk eksternal cerebral, vena eksternal cerebral itu vena superior cerebral, dia di area lateral dari cerebral hemisphere, dia mengalir ke superior sagittal sinus. Lalu untuk vena superficial medial cerebral itu di area lateral surface of cerebral hemisphere, dia mengalir ke cavernosus sinus. Lalu untuk bagian dalam middle cerebral, dia ke area dia di area insula, mengalir ke anterior cerebral dan vena striat basal. Lalu untuk vena superior itu areanya superior sagittalis sinus, dia juga mengalir ke arah situ. Lalu untuk vena inferior dia mengalir dan di area inferior sagittal. Next. Ini untuk yang bagian internal. Vena thalamostriate itu areanya di basal ganglia thalamus, internal kapsul, tela choroidea, lalu hipokampus. Dia mengalir ke internal cerebral vena, lalu ke great cerebral vena, lalu ke sinus straight, lalu menuju ke dural venous sinus. Untuk vena choroidal juga sama. Bisa di next. Lagi. Lalu selanjutnya untuk vaskularisasi. Next. Vaskularisasi dari sistem saraf pusat. Vaskularisasinya ada dua. Yang pertama vaskularisasi medulla spinalis. Itu suplai arterial medulla spinalis, aliran darah vena medulla spinalis. Lalu yang kedua ada vaskularisasi otak. Dia suplai arterial otak, aliran darah vena otak. Lalu ada vaskularisasi medulla spinalis terlebih dahulu. Next. Suplai arterial medulla spinalis itu yang pertama 3 arteri longitudinal, ada arteri spinal anterior yang tunggal, lalu ada arteri spinal posterior yang sepasang, lalu yang kedua ada arteri spinal anterior,
itu konfigurasi Y dari dua arteri vertebralis seperti huruf Y, dia berada di permukaan ventralis dari medula spinalis pada garis tengah. Lalu yang ketiga ada arteri spinal posterior. Dia muncul dari arteri vertebralis atau arteri cerebellaris inferior posterior. Dia permukaan posterolateral dari medula spinalis. Bisa di next. Ini kalau bisa dilihat dari fotonya, di bagian atas itu arteri cerebri posterior, lalu bercabang ke bawah itu menjadi arteri superior cerebrali, lalu menjadi arteri basilaris, bercabang lagi menjadi arteri inferior anterior cerebelli, menuju ke bawah menjadi arteri inferior posterior cerebrali, makin ke bawah lagi itu jadi arteri vertebralis. Percabangan yang besar itu jadi arteri subclavia dan turun ke bawah terus. Bisa di next. Selanjutnya untuk supply arteria medulla spinalis, di bawah cervical dia penguatan lewat anastomosis arteri radicularis. Ada 3 arterinya, yaitu arteri cervical ascendant, arteri intercostalis, lalu juga ada arteri lumbalis. Lalu juga ada arteri radicularis, dia melintasi foramina intervertebralis sampai ke ramus anterior dan ramus posterior. Lalu ada ramus anterior, dia melintas bersama radix ventralis nervus spinalis. Untuk ramus posterior, dia melintas bersama dengan radix dorsalis nervus spinalis. Lalu ada juga arteri radicularis magna atau arteri dari Adamskiewicz, dari arteri intercostalis ramus lateralis atau dari arteri lumbalis thoraca 8 sampai lumbar 3. Itu bisa dilihat untuk fotonya ada arteri basilaris, lalu turun ke bawah jadi anterior spinal arteri. Percabangan dari arteri basilaris tadi itu ke samping jadi vertebral sampai ke bawah. Bisa di next. Ini untuk percabangan di bagian belakang tadi ada arteri spinal anterior, lalu ramus spinal, ada arteri intercostalis posterior, ke samping itu jadi arteri radicularis anterior. Percabangan yang besar itu aorta thoracica. Percabangan dari aorta thoracica itu menjadi anastomosis prevertebralis. Bisa di next. Ini untuk lebih jelasnya ada arteri radiculomedullari, PSA, bagian tengah itu arteri sentral. Bisa di next. Ini ada aliran darah vena medulla spinalis. Dia mengikuti pola suplai arterial. Ada 6 vena yang saling berhubungan. Yang pertama, vena spinalis anterior. Lalu vena spinalis posterior. Ada vena spinalis anterolateralis dan vena spinalis posterolateralis. Dia mengalirkan ke vena radicularis anterior dan posterior, lalu menuju ke plexus venosus vertebralis internus atau plexus venosus epiduralis, lalu menuju ke plexus venosus vertebralis externus, lalu ke vena lumbalis ascendens, vena azygos, dan vena hemiazygos. Itu bisa dilihat fotonya yang paling atas itu arteri spinal posterior. Di sampingnya itu masih namanya juga sama posterior spinal vena. Lalu turun ke bawah itu menjadi vena
spinal anterior, lalu ke samping itu menjadi arteri radicularis posterior dan nervus spinal. Bisa di next. Ini untuk lebih jelasnya ada vena spinal anterior, lalu menuju ke tengah itu vena sulci anterior atau vena centralis anterior. Dia ada di pusat. Lalu percabangan yang besar itu vena basi vertebralis dan plexus venosus vertebralis internus. Untuk yang di dekat spinosus itu ada plexus venosus vertebralis externus dan bagian internus. Lalu di sampingnya ada vena intervertebralis. Bisa di next. Ini untuk bagian dari samping itu yang pertama ada plexus venosus vertebralis internus. Lalu ada vena intervertebralis dan plexus venosus vertebralis externus. Bisa di next. Selanjutnya untuk vaskularisasi bagian otak. Suplai arteri otak itu otak disuplai oleh arteri karotis interna dan arteri vertebralis. Di sepanjang lintasannya ada ramus praterminal anterior arteri karotis interna, arteri hipofisis, neurohipofisis. Lalu ada arteri oftalmika, orbita, sinus frontalis, dan sinus ethmoidalis, bagian frontalis, kulit kepala, dan dorsal hidung. Lalu untuk arteri choroidea anterior, tractus opticus, plexus choroideus, ventricle lateralis, hippocampus, capsula interna, globus pallidus. Lalu untuk arteri communicans posterior, dia bergabung dengan arteri cerebri posterior, circulus Willis. Itu bisa dilihat fotonya, ada arteri choroidea anterior, lalu percabangan kedua itu arteri hipofisalis superior, lalu di bawahnya ada ada ruang basalis tentori. Paling bawah itu arteri karotikoti paniki. Bisa di next. Ini bagian atas masih sama arteri koronoidea anterior. Turun ke bawah jadi arteri communicans posterior yang tadi. Lalu ada arteri hipofisialis superior. Percabangan yang ke bawahnya lagi. Ada arteri hipofisialis yang bagian inferior. Bisa di next. Ini untuk vaskularisasi bagian atas masih sama arteri komunikas anterior, ada cerebri anterior, arteri cerebri, lalu arteri cerebri posterior, turun ke bawah arteri superior cerebelli. Semakin turun menjadi bagian yang Y itu arteri spinalis anterior. Udah itu aja, bisa di next. Lalu untuk suplai arterial otak, itu cabang terminal arteri karotis interna, dia bercabang menjadi arteri cerebri anterior, bagian anterior, dan arteri cerebri media, bagian tengah. Lalu ada arteri cerebri anterior itu dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Komunikans kan berarti komunikasi, berarti dia yang menghubungkan. Dia melintas dalam visura longitudinalis cerebri mengikuti lengkung dorsal corpus callosum. Cabang-cabang halus pada permukaan media lobus, frontalis, dan parietal.
Lalu untuk arteri cerebri media bagian tengah itu dia arteri terbesar dan terluas daerah korteksnya. Memasuki visura lateralis bagian lateral, dia cabangnya permukaan lateral lobus frontalis, parietalis, dan temporalis. Ini untuk arteri cerebri anterior et posteriornya. Yang di bawah itu ada arteri cerebri posterior dextra, lalu bercabang jadi arteri karotis interna dextra. Di atasnya itu ada arteri pericalosa dan rami frontalis. Bisa di next. Ini untuk arteri cerebri media. Ada arteri sulcus centralis. Dia dari arteri temporalis anterior atau ramus polaris. Lalu ada arteri karotis interna sinistra bagian kiri bercabang menjadi arteri cerebri media yang tadi. Bisa di next. Lalu ada suplai arteri otak. Dia dari arteri vertebralis. Arteri vertebralis itu dari arteri subclavia. Bisa dilihat fotonya arteri subclavia pada batas pons dan medula oblongata itu arteri basilaris atau sulcus basilaris. Cabangnya ada 3, arteri spinalis anterior, arteri spinalis posterior, dan arteri cerebralis inferior posterior. Itu ada arteri cerebri media yang tadi. Ini percabangan yang tadi kan katanya dari arteri vertebralis. Ini arteri comunicans posterior yang tadi. Bisa di next. Selanjutnya untuk suplai arterial otak. Untuk arteri basilaris. Arteri cerebralis inferior anterior. Arteri labirinti. Lalu ada arteri pontins. Ada juga arteri cerebralis bagian superior dan arteri cerebris posterior. Fotonya itu bisa dilihat di samping. Ini ada internal karotis, ada middle cerebral, lalu ada superior cerebral arteri tadi atau arteri cerebral superior bagian posteriornya yang di sampingnya. Bisa di next. Lalu selanjutnya untuk suplai arterial otak juga ada dari regio otak, batang otak, cerebellum, dan lobus occipital divaskularisasi oleh arteri basilaris dan arteri basilaris sistem vertebro-basilaris. Arteri basilaris bisa dilihat di fotonya, arteri basilaris itu percabangan yang di tengah yang besar, lurus itu. Lalu untuk sistem karotis interna itu dari vertebrobasilaris, dia dihubungkan oleh arteri comunicans posterior. Itu yang di bagian atas itu comunicans. Lalu dia ke circularis anteriosus atau circus Willis. Bisa di next. Lalu selanjutnya untuk suplai arterial otak, dia circulus arteriosus atau circus Willis. Itu dari arteri perforans anterior, terdiri dari arteri cerebri anterior, arteri cerebri media, arteri komunikan anterior, menuju ke ganglia basalis, kiasma optikum capsula interna, dan hipotalamus. Lalu ada suplai darah dari arteri perforantes posterior, terdiri dari arteri cerebri posterior dan arteri komunikan posterior.
Dia terletak di ventral, otak tengah, hipotalamus, dan bagian-bagian dari subtalamus. Ini bisa dilihat fotonya untuk suplai arterial otak. Arteri dia terdiri dari tiga. Yang pertama arteri cerebri anterior pada permukaan media lobus frontalis dan parietal. Lalu ada arteri cerebri media bagian tengah, permukaan lateral lobus frontalis dan parietal serta temporal. Lalu ada arteri cerebri posterior, dia korteks visual lobus oksipital dan bagian inferomedial lobus temporalis. Bisa dilihat fotonya itu ada superior frontal, terus ini bagian cerebri anteriornya, cerebri media dan arteri cerebri posterior. Bisa di next. Selanjutnya untuk aliran darah vena di otak. Ada dua, vena profunda, itu vena superficialis, dan sinus venosus duralis. Lalu selanjutnya untuk vena profunda cerebri itu bagian internal di otak depan. Venanya terdiri dari vena thalamus striata dan vena choroidea. Itu fotonya bisa dilihat vena choroidea. Lalu ada vena thalamus striata yang di bagian dalam itu. Bisa di zoom out. Tadi vena thalamus striata dan vena choroidea itu menuju ke vena interna cerebri, lalu ke vena cerebri magna dari Galens dan sinus rectus. Next. Selanjutnya untuk aliran darah vena otak itu vena superficial cerebri atau bagian superficial itu dalam kavitas subarachnoidea terdiri dari vena cerebri di bagian permukaan lateral hemisfer cerebri ke sinus sagittal superior. Lalu ada vena medialis superficialis cerebri dia ke sinus cavernosus. Lalu ada dua vena anastomotik terdiri dari vena anastomotik superior, magna ke sinus sagittalis superior, lalu ada vena anastomotik inferior, dia ke sinus transversus. Bisa di next. Ini untuk aliran darah vena ke otak. Yang tadi ada lagi vena superficialis dan profunda cerebri menuju ke sinus venosus dorsalis. Next. Ini untuk venanya, vena yang paling luar itu vena emisaria. Masuk ke dalam venanya yang percabangan agak besar itu lacuna lateralis, bagian lateral. Terus ada yang menembus dindingnya itu vena diploica. Terus ada vena cerebri. Bisa di next. Next. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang bertanya atau tambahan mungkin atau sanggahan. Tidak ada. Oci mungkin ada. Ya ada. Mungkin bisa ditutup aja. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.